Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Cliff dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Miraiko Jacqueline Rongkang dengan NIM 01060424100015. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai PSAK 1. Nah, jadi apa sih PSAK 1? Jadi, PSAK adalah singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang merupakan standar akuntansi yang mengatur penyajian laporan keuangan secara umum, termasuk struktur, isi, dan persyaratan minimum untuk memastikan laporan keuangan memberikan informasi yang relevan dan dapat dibandingkan. Lalu, apa sih tujuannya dari PSAK? Yaitu untuk menyamakan format dan metode laporan keuangan perusahaan di Indonesia. Untuk memudahkan pemahaman pengguna laporan keuangan, memungkinkan perbandingan antara periode atau perusahaan karena format pencatatan yang seragam. Nah, dalam PSAK 1 itu terdapat 4 laporan keuangan, yaitu posisi keuangan, laba rugi, perubahan ekuitas, dan juga arus kas. Lalu di sini saya akan menggunakan PT Garuda Indonesia Persero Terbuka untuk menjadi contoh dalam perealisasian laporan keuangan PSAK 1. Nah, berikut ini adalah laporan posisi keuangan. Jadi, pelaporan posisi keuangan itu terdiri dari aset dan juga liability. Nah, aset ini terdiri dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Jadi aset lancar sendiri itu adalah harta perusahaan berupa kas atau benda berharga lain yang mudah dicairkan dalam waktu singkat, biasanya dalam 1 tahun. Jika aset tidak lancar, itu adalah harta jangka panjang perusahaan yang sulit dikonversi menjadi uang tunai dalam waktu 1 tahun dan digunakan untuk kebutuhan bisnis yang dengan jangka panjang. Nah, di sini saya sudah memberikan laporan posisi keuangan dari PT Garuda Indonesia tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai perbandingannya. Jadi di sini ada aset lancar, ada kas dan setara kas, kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, ada pihak berelasi dan pihak ketiga, ada aset kontrak, piutang lain-lain, persediaan, uang muka dan beban dibayar di muka, pajak dibayar di muka, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain. Nah, total aset lancar di tahun 2023 ini adalah 653 juta. 653.772.901. Nah, di sini dinyatakan dalam dolar AS kecuali dinyatakan yang lain ya, teman-teman. Nah, ini untuk aset tidak lancarnya ada uang muka dan uang jaminan. Uang muka pembelian pesawat, investasi pada entitas asosiasi, properti investasi, aset pajak tangguhan, aset tetap bersih, aset tak berwujud, bebas tangguhan, beban tangguhan, aset tidak lancar lain-lain. Nah, di sini total aset tidak lancarnya adalah 6073872.152 dalam dolar AS. Dan total dari asetnya ini adalah jumlah dari aset lancar dan juga aset tidak lancar. Totalnya adalah sebesar 6.727.645.053. Nah, yang di sebelah kanan ini adalah perbandingannya di tahun 2022. Ini adalah bahasa Inggrisnya juga. Ini disajikan dalam bahasa Inggrisnya juga. Nah, lanjut dalam laporan posisi keuangan itu juga selain aset juga terdapat liability dan ekuitas. Nah, jadi liability ini ada liability jangka pendek dan juga liability jangka panjang. Jadi kalau liability jangka pendek adalah kewajiban perusahaan yang harus diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti pembayaran bulanan, kuartalan, atau juga semesteran. Nah, selain jangka pendek juga ada liability jangka panjang. Jangka panjang ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dilunasi dalam jangka waktu panjang, biasanya melebihi satu siklus laporan keuangan. Nah, di sini saya sudah sediakan laporan posisi keuangan dari liability dan ekuitas dari PT Garuda Indonesia yang diperbandingkan dari 2023 dan 2022.
Nah, di sini liabilitas jangka pendeknya ada pinjaman jangka pendek, utang usaha, pihak berelasi, pihak ketiga, utang lain-lain, utang pajak, pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, akrual, pendapatan diterima di muka, uang muka diterima, liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun, pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa, liabilitas estimasi biaya, pengembalian dan pemeliharaan pesawat, pinjaman efek berakun aset. Nah, total liabilitas jangka pendek ini adalah 1,165, 155, 552. Ini dinyatakan dalam dolar AS. Dan liabilitas jangka panjangnya di sini ada liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Utang usaha jangka panjang, pihak berelasi, pihak ketiga, utang obligasi, pinjaman jangka panjang, liabilitas imbalan kerja, liabilitas sewa, liabilitas estimasi biaya, pengembalian dan pemeliharaan pesawat, pinjaman efek beragun, aset, liabilitas pajak tangguhan, liabilitas jangka panjang, dan lain-lain. Nah, total liabilitas jangka panjangnya di sini adalah 6,845,216,675 dinyatakan dalam dolar AS. Dan total liabilitas ini adalah total dari liabilitas jangka pendek dan juga liabilitas jangka panjang. Di sini totalnya adalah 8,010,372,227. Dan di sini ada perbandingannya di tahun 2022. Lalu lanjut ke posisi keuangan yang ekuitas. Ekuitas ini di sini adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban dalam neraca. Ini juga dapat diartikan sebagai modal atau kekayaan entitas bisnis yang dihitung dengan mengurangi total liabilitas dari total aset. Jadi di sini ada ekuitasnya yang terdiri dari modal saham, modal dasar, modal ditempatkan dan disetor, tambahan modal disetor, akumulasi rugi, penghasilan komprehensif lain, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non pengendali, dan total ekuitasnya di sini adalah 1,282,727,174 dinyatakan dalam dolar AS. Nah, total liabilitas dan ekuitasnya ini adalah total dari liability tadi dan ekuitasnya. Ini sebesar 6,727,645,053 dinyatakan dalam dolar AS. Nah, di sini jika ada laporan posisi keuangan itu harus balance antara total aset dan juga total liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini kita bisa lihat total liabilitasnya dan ekuitas di tahun 2023 itu sebesar 6,727,645,053. Kita bisa kembali ke dalam aset. Nah, asetnya 6,727,645,053. Jadi total daripada aset dan juga total liabilitas dan ekuitas adalah balance. Maka laporan posisi keuangan bisa dinyatakan benar. Nah, sekarang kita akan move ke laporan laba rugi. Jadi, di laporan laba rugi terdapat dua jenis laporan, yaitu laporan laba rugi yang biasa dan yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Nah, jadi laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan pendapatan dan beban untuk menentukan laba atau rugi bersih selama periode akuntansi tertentu. Di sini saya sudah menyediakan laporan laba rugi dari PT Garuda Indonesia. Nah, ini laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan usaha dan dikurangi dengan beban usaha. Jadi di sini ada pendapatan usaha di tahun 2023, ada penerbangan berjadwal, penerbangan tidak berjadwal dan lainnya. Dan di sini itu pendapatannya dan di sini ada beban usaha yang terdiri dari beban operasional penerbangan, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban bandara, beban umum dan administrasi, pelayanan penumpang, tiket penjualan dan promosi, operasional hotel, operasional transportasi, dan operasional jaringan. Lalu setelah ini ada pendapatan atau beban usaha yang lainnya. Adanya kerugian atau keuntungan selisih kurs bersih, keuntungan dari restrukturisasi pembayaran, pendapatan dari restrukturisasi utang, bagian atas hasil bersih entitas asosiasi, pendapatan keuangan, beban keuangan, pendapatan lain-lain yang bersih. Nah, di sini adalah laba sebelum pajaknya yaitu 234,589,145 dinyatakan dalam dolar AS dan
manfaat atau beban pajaknya sebesar 17.407.435. Lalu itu ditambahkan sehingga menjadi laba tahun berjalan atau keuntungan pada tahun tersebut. Nah, itu jadi totalnya adalah 251.996.580 dinyatakan dalam dolar AS. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022, laporan laba ruginya itu lebih sedikit dibandingkan tahun. Nah, jika dibandingkan dengan tahun 2022, laporan laba rugi eh, merupakan laba tahun berjalannya 2023 itu lebih sedikit dibandingkan dengan 2022. Nah, selanjutnya di sini ada laporan laba rugi yang kedua, yaitu laporan laba rugi komprehensif. Jadi, laporan untung rugi komprehensif adalah laporan keuangan yang menilai tingkat keberhasilan perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, di sini saya sudah menyediakan laporan laba rugi komprehensif dari PT Garuda Indonesia. Jadi di sini ada penghasilan komprehensif lain. Di sini ada pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Lalu ada pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi. Lalu ada total penghasilan komprehensif lain. Total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Laba rugi yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Kepentingan non pengendali, terus ada total penghasilan komprehensif yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali. Lalu laba per saham atau dasar dilusian ini adalah 0,00273 yang dinyatakan dalam dolar AS. Jadi di sini laba per sahamnya lebih sedikit dibandingkan 2022. Jadi pada dasarnya laba rugi komprehensif ini adalah komponen-komponen yang tidak ada di dalam laporan laba rugi yang biasa. Jadi itu diletakkan di dalam laba rugi komprehensif untuk melengkapi laporan laba rugi suatu perusahaan. Nah, setelah itu kita akan move ke perubahan ekuitas. Jadi laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menggambarkan perubahan aktiva bersih selama periode tertentu berdasarkan prinsip pengukuran yang digunakan. Nah, di sini saya sudah menyediakan laporan perubahan ekuitas dari PT Garuda Indonesia dari periode 1 Januari 2022, lalu ke 31 Desember 2022, dan terakhirnya 31 Desember 2023. Di sini ada beberapa komponen dalam membentuk laporan perubahan ekuitas, yaitu ada modal saham, tambahan modal di setor, akumulasi rugi, lalu ada revaluasi, penjabaran laporan keuangan, perubahan nilai wajar investasi pada saham, total penghasilan komprehensif lain, ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk, kepentingan non-pengendali, dan total ekuitas. Nah, di sini adalah saldo per 31 Desember 2023. Sahamnya sebanyak 2131354134 dinyatakan dalam dolar AS eh, dan begitu selanjutnya. Nah, sekarang kita akan move ke laporan arus kas. Terdapat tiga komponen dalam arus kas, yaitu operasional, investasi, dan juga yang terakhir adalah pendanaan. Jadi, di sini arus kas operasional adalah proses mencatat segala jenis aktivitas operasional yang mempengaruhi kas perusahaan, baik pemasukan maupun pengeluaran. Lalu ada juga arus kas investasi, merupakan proses mencatat kegiatan investasi perusahaan seperti pembelian aktiva tetap dan penjualan aset. Laporan ini mencatat pengeluaran untuk pembelian aktiva jangka panjang atau tidak berwujud, serta pemasukan dari penjualan tanah, bangunan, peralatan, dan juga saham. Nah, di sini saya sudah menyediakan laporan arus kas dari PT Garuda Indonesia. Di sini, slide yang ini ada arus kas dari aktivitas operasi dan juga investasi. Di dalam arus kas aktivitas operasi ini ada penerimaan kas dari pelanggan, pengeluaran kas kepada pemasok, pengeluaran kas kepada karyawan, kas dihasilkan dari operasi, pembayaran beban keuangan, penerimaan bunga, pengembalian pajak, pembayaran pajak penghasilan. Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 218.853.422 dinyatakan dalam dolar AS. Nah, berikutnya arus kas dari aktivitas investasi. Ini ada penerimaan pengembalian dana cadangan, pembelian pesawat, pengeluaran untuk dana cadangan, penerimaan uang jaminan, pembayaran uang jaminan,
uang muka pembelian pesawat, penerimaan dividen, hasil pelepasan aset tetap, uang muka pembelian aset tetap, pembayaran untuk aset pemeliharaan. Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 316.465.152 dinyatakan dalam dolar AS. Nah, di sini jika dibandingkan dengan tahun 2022, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Nah, sedangkan untuk arus kas dari aktivitas investasinya itu yang di 2023 lebih besar dibandingkan dari 2022. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, arus kas dari aktivitas pendanaan itu merupakan proses mencatat informasi terkait arus kas pendanaan merupakan proses mencatat informasi terkait pengambilan uang, dana peminjaman, dan oleh perusahaan. Lalu di sini saya sudah menyediakan laporan arus kas yang dari PT Garuda Indonesia dari arus kas aktivitas pendanaan yang terdiri dari penerimaan pinjaman jangka pendek, pembayaran pinjaman jangka pendek, penerimaan pinjaman jangka panjang, pembayaran pinjaman jangka panjang, penerimaan dari penerbitan modal saham, pembayaran untuk penarikan kembali obligasi, pembayaran liabilitas sewa, kenaikan kas yang dibatasi penggunaannya, arus kas bersih yang digunakan untuk atau diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar 145.849.565 yang dinyatakan dalam dolar AS. Lalu di sini ada penurunan atau kenaikan bersih kas dan setara kas yaitu 243, 461, 295. Lalu kas dan setara kas awal tahun adalah 521, 682, 689. Pengaruh perubahan kurs mata uang asing sebesar 11, 624, 975. Dan kas dan setara kas akhir tahun sejumlah 289, 846, 369 yang dinyatakan dalam dolar AS. Bisa dilihat di sini kas dan setara kas akhir tahun 2023 lebih kecil dibandingkan tahun 2022. Nah, sekian penjelasan saya mengenai PSAK yang dicontohkan dari PT Garuda Indonesia. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Vivo dari metode perpetual. Nah, di sini sudah ada soalnya tanggal 1, 5, 10, 15, 20, 25 bulan Januari tahun 2025. Nah, langsung aja masuk ke Vivo-nya melalui metode perpetual. Jadi di sini ada stok awal dengan unit 5.000, harganya 50.000. Kita masukkan ke kuantitas gudangnya. Biaya per unitnya 50.000. Lalu jumlahnya kita kalikan. Nah, setelah itu, ini tanggal 1 Januari 25. Nah, setelah itu tanggal 5 Januari 25, ada penjualan sebanyak 1.000 unit dengan harga 100.000. Nah, di sini masuk ke kolom yang COGS. Kuantitasnya 1.000. Nah, biaya per unitnya ini 50.000 karena first in first out. Jadi pakai harga pertama. Stok pertama yang masih ada. Nah, ini kita kalikan. Jadi jumlahnya 50. Lalu setelah itu untuk kuantitasnya kita kurangin. Karena tadi stok awal 5.000 dikurangi dengan penjualan sebanyak 10.000. Lalu biaya per unitnya tetap 50.000 dan kita kalikan untuk jumlahnya sebesar 200.000. Nah, sekarang kita akan masuk ke tanggal 10 Januari 25. Ada pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya per unitnya 55.000. Nah, jumlahnya di sini kita kalikan. Lalu setelah itu masuk stoknya ke gudang. Nah, di sini kita harus masukkan ini, lalu ini, dan jumlahnya juga kita masukkan. Nah, setelah itu di sini ada penjualan kembali di tanggal
Nah, setelah ketemu jumlahnya, ini kita harus masukkan yang stok baru dibeli ini ke sini. Nah, setelah itu kita masuk ke tanggal, setelah itu, eh, nah, setelah ketemu jumlahnya ini, sekarang kita harus copy yang di atas ini dulu, lalu ditambah dengan pembelian yang baru. Nah, sudah seperti ini, sekarang kita lanjut ke tanggal 15 Januari 25. Di tanggal 15 ini ada penjualan sebanyak 1.500 unit. Jadi, ini di sini lalu biaya per unitnya ini masih pakai yang 50.000 karena masih ada stok di gudangnya. Lalu ini kita kalikan 50.000 50.000 dikali 1.500. Lalu ini kita kurangi stok awal dengan penjualan sebanyak 1.500 unit. Ketemu 2.500. Ini juga masih 50.000. Lalu ini kita kalikan. Setelah kita kalikan, sekarang kita akan eh, menaruh stok yang ini kembali ke bawah. Seperti ini. Lalu setelah itu kita lanjut ke tanggal 20 Januari 25 ada pembelian sebanyak 750 unit dengan harga 60.000 dan di sini adalah totalnya kalikan. Nah, setelah itu kita tulis stoknya. Kita harus copy dua ini. Kita harus copy dua ini, lalu kita masukkan juga yang pembelian yang baru ke dalam gudang. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu terdapat penjualan. Nah, penjualan ini di tanggal 25. Terdapat penjualan sebanyak 200 unit. Kita masih bisa pakai harga yang awal karena stok awal 2.500 masih tersisa. Karena konsepnya first in first out. Nah, ini kita kalikan. Nah, ini totalnya. Setelah itu kita kurangi yang 2.500 stok awal ini dengan 2.000. Lalu eh ininya kita juga tulis untuk total biaya per unitnya 50.000. Lalu kita kalikan. Setelah kita kalikan, kita harus juga memasukkan stok sebelumnya ke bawahnya. Nah, ini untuk Vivo metode perpetual. Di sini kita tulis persediaan akhirnya. Persediaan akhirnya itu kita sum dari 500, 500, 750. Ini adalah persediaan akhirnya dan di sini adalah beban pokok penjualannya. Ini kita sum dari jumlah COGS-nya. Nah, jadi di sini beban pokok penjualan Vivo-nya yaitu sebesar 225 juta dan persediaan akhirnya sebesar 97.500. Sekarang kita akan lanjut ke bagian yang average. Nah, di sini ada, ini kita bisa copy aja seperti ini. Lalu di sini ada tanggal 1 Jan 25. Nah, 1 Jan 25 tadi kan ada kuantitas persediaan awal, kuantitas persediaan awal segini. Setelah itu kita akan lanjutkan pada tanggal 5 Januari 25 ada penjualan seperti yang ini. Ini kita bisa copy aja.
lalu kopi, kita bisa copy, lalu pas ini kita tulis yang di atasnya, lalu ini dan ini adalah jumlah dari ini, perkalian ini dan biaya per unitnya. Lalu setelah itu kita harus mengurangi kuantitas yang ada di gudang. Ini dikurangi dengan 1.000. Ini dikurangi dengan 1.000. Nah, hasilnya adalah 4.000, lalu kita menghitung jumlahnya dari jumlah persediaan awal dikurangi dengan jumlah penjualan sebesar 20 juta, dan cara cari biaya per unitnya itu kita bagi 200 juta ini bagi dengan 4.000 dan ketemu average-nya 50.000 untuk tanggal 5. Setelah itu tanggal 10. Di sini kan ada pembelian sebanyak 500 unit dengan biaya per unitnya itu 55.000. Nah, jumlahnya itu kita kalikan. Lalu setelah ini kita masukkan ke bagian gudangnya. Nah, di bagian gudangnya ini kita tinggal tambah 4.000-nya ditambah dengan 500. Lalu kita hitung jumlahnya. Nah, jumlahnya ini dari 200 juta ditambah dengan 27,5. Lalu biaya per unitnya didapat dari 227.500 juta ini dibagi dengan 4.500. Lalu ketemu 50.556 untuk average tanggal 10-nya. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke tanggal 15 Januari 2025. Terdapat penjualan sebanyak 500 unit. Lalu di sini kita harus pakai biaya per unitnya dari gudang. Lalu setelah itu kita total. Kita kalikan. Nah, setelah itu di persediaan gudangnya kita harus kurangi. Kita kurangi. Nah, lalu setelah itu kuantitasnya di gudang kita harus kurangi 3.000 dan totalnya kita kurangi. Lalu setelah itu kita menemukan average-nya dari ini dibagi dengan ini. Nah, ini untuk tanggal 15 dan sekarang lanjut ke tanggal 20 Januari 25. Ini ada pembelian sebanyak 750 unit dengan harga 60.000 per unit dan kita kalikan yaitu ketemu 45 juta. Setelah itu kita lanjutkan ke kuantitas di gudangnya itu 3.000 ditambah dengan 750. Nah, setelah itu kita hitung jumlahnya, kita tambahkan, lalu kita bagi untuk mencari average-nya. Nah, 52.444. Setelah itu kita akan lanjut ke tanggal 25 Januari 25 dengan ada penjualan sebanyak 2.000. Lalu ininya kita biaya per unitnya di COKS kita pakai ini. Lalu kita total. Setelah itu di sini kita harus mengurangi kuantitas gudangnya. Setelah itu ini totalnya kita dapat dari ini dikurangi dengan ini. Lalu untuk mencari efeknya kita bagi. Nah, ini sudah ketemu untuk tanggal 25. Sekarang kita menuliskan persediaan akhirnya, yaitu 911 ini. Dan di sini adalah beban pokok penjualannya sebanyak kita sum dari jumlah COGS. Nah, kita sum dari jumlah COGS-nya.
Nah, ini adalah untuk average metode perpetual. Nah, ini adalah average untuk metode perpetualnya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.